wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Pratini, NIM 18010168, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A2 BK 2018 dari mahasiswi IKIP Siliwangi Cimahi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil dari kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN siklus 2 yang dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 14 Agustus 2021. Adapun perencanaan kegiatan KKN siklus 2 ini, yaitu yang pertama membuat konsep kegiatannya terlebih dahulu agar kegiatannya dapat terarah dengan baik. Lalu menentukan sasaran, membuat pedoman wawancara, dan dilanjutkan dengan meminta izin pada sekolah atau guru yang sudah ditetapkan sebagai sasaran sebelumnya. Adapun fokus kegiatan pada KKN siklus 2 ini yaitu mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Adapun sasarannya yaitu pada 2 orang guru di sekolah. Mari kita langsung aja ke proses kegiatannya. Narasumber pertama yaitu bernama Ibu Fitriani Santoso yang merupakan salah satu guru kelas 1 SD di SD Negeri 3 Jati. Ibu, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hana Pratini dari program studi bimbingan dan konseling dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Nah, maksud dan tujuan saya menemui Ibu yaitu untuk melaksanakan observasi dan wawancara pada Ibu mengenai pelajaran di sekolah pada masa pandemi. Hasil dari observasi dan wawancara bersama narasumber pertama, diketahui bahwa dalam perencanaan pembelajarannya masih menggunakan RPP seperti biasanya pembelajaran pada saat belajar tatap muka. Adapun proses pembelajaran pada masa pandemi sekarang ini yang dilakukan oleh Ibu Fitri yaitu dilaksanakan secara kombinasi yang dimana dilaksanakan secara daring dan luring. Karena menurut Ibu Fitri apabila hanya dilaksanakan secara daring saja akan susah dan kurang efektif apalagi untuk mengajar kelas 1 SD. Nah, untuk strategi yang sering digunakan oleh Ibu Fitri dalam mengajar daring yaitu dengan cara memanfaatkan aplikasi WhatsApp atau WhatsApp Group yang dimana Ibu Fitri mengirimkan berbagai materi atau tugas harian anak melalui WA Group setiap harinya kecuali hari Minggu, itu diliburkan. Nah, selain memanfaatkan WhatsApp Group, Ibu Fitri juga memanfaatkan atau menggunakan modul elektronik atau e-modul untuk memberikan materi pembelajarannya pada siswa, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri di rumahnya masing-masing. Sedangkan dalam proses pembelajaran luringnya yaitu dilakukan dengan cara Ibu Fitri mengunjungi rumah-rumah siswa pada hari Senin dan hari Kamis yang dimana siswanya itu dibagi menjadi 2 kelompok belajar sesuai dengan jarak rumah siswanya masing-masing. Nah, yang dimana untuk hari Senin Ibu Fitri mengunjungi kelompok ke-1 dan hari Kamis mengunjungi kelompok kedua. Akan tetapi, di samping itu semua, Ibu Fitri mengakui bahwa strategi yang digunakannya itu masih kurang efektif atau masih kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran pada siswanya karena banyak sekali kendala yang dialami atau yang dihadapinya ketika memberikan pembelajaran pada siswa. Nah, adapun kendala yang sering Ibu Fitri hadapi atau ditemukan yaitu dikarenakan di kampung maka tidak semua orang tua siswa memiliki HP Android dan kadang ada HP yang dibawa kerja oleh orang tuanya sehingga sering ketinggalan pelajaran oleh teman-temannya. Selain itu juga terkendala oleh kuota juga serta dikarenakan di kampung juga maka masih susah juga jaringan internet atau sinyal.
Sedangkan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakannya, Ibu Fitri selalu memberikan tugas tiap harinya kecuali hari Minggu dan diperiksa saat pembelajaran luring. Maka dari itu, Ibu Fitri dapat mengetahui apa yang harus dievaluasi dari pembelajaran yang diberikan pada sebelumnya. Adapun tanggapan Ibu Fitri sendiri terhadap proses pembelajaran di sekolah pada masa pandemi sekarang ini, yaitu Ibu Fitri menyatakan bahwa proses pembelajaran pada masa pandemi sekarang ini kurang efektif dan kurang maksimal baik dari pemberian pembelajaran dari guru maupun dari hasil belajar anaknya. Dikarenakan banyak sekali kendala-kendala yang ditemukan dan sangat sulit untuk memantau atau mengawasi anak pada saat belajar. Jadi, kita sebagai guru sulit mengetahui apakah yang mengerjakan tugasnya itu anaknya atau orang tuanya atau bahkan mencarinya dari Google. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya ajukan pertanyaan pada Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan saya wawancarai. Mohon maaf. Narasumber yang kedua yaitu bernama Ibu Ai Hayati yang merupakan salah satu guru di MI Izharul Huda Cipatat. Ibu Ai ini memegang kelas 1 sampai kelas 6 yaitu pelajaran agama Islam. Izin memperkenalkan diri, saya Hana Pratini dari program studi di Bimbingan Konseling dari mahasiswa IKIP Siliwangi. Nah, adapun tujuan dan maksud saya menemui Ibu yaitu untuk melaksanakan observasi dan mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi sekarang ini. Adapun hasil dari wawancara dan observasi yang telah saya lakukan, yaitu diketahui bahwa dalam merencanakan pembelajaran pada masa pandemi sekarang ini, Ibu Ai masih menggunakan RPP untuk dijadikan pedoman pembelajarannya. Seperti biasanya pada saat belajar tatap muka di sekolah. Sedangkan pada proses pembelajarannya, yaitu hanya menggunakan atau hanya dilaksanakan secara daring, dikarenakan masih PPKM juga, dan apabila dilaksanakan secara luring, ada sebagian orang tua murid yang kurang setuju, dan akan terjadinya juga kerumunan di sekolah, apalagi masih umur anak-anak. Adapun strategi yang seringkali Ibu Ai gunakan dalam memberikan pembelajaran atau memberikan tugas pada siswanya, yaitu dengan cara memfotokan tugasnya atau mengirimkan modul elektronik melalui WhatsApp group. Akan tetapi, modul yang diberikan pada siswa masih berbentuk full text dan gambar saja. Selain itu juga, Ibu Ai sering menggunakan video pembelajaran atau audio visual untuk memberikan materi pembelajaran pada siswanya. Nah, adapun untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakannya, Ibu Ai seringkali melakukan tes pada siswanya yang dimana setiap pembahasan atau setiap selesai pembahasan satu bab, Ibu Ai ini selalu mengadakan tes atau ulangan. Adapun sistem ulangannya itu dengan cara Ibu Ai mengirimkan soalnya di grup WA dan para siswa mengirimkan hasil tesnya melalui chat pribadi pada Ibu Ai. Karena apabila dikirimkan melalui WhatsApp grup, takutnya siswa yang belum mengerjakan akan mencontek jawaban temannya. Di samping semua itu, Ibu Ai mengakui bahwa strategi atau media yang telah dilakukannya yaitu dirasa masih belum efektif dan belum maksimal dalam memberikan pembelajaran pada anak karena masih banyak sekali kendala dan keterbatasan pada saat memberikan pembelajaran. Adapun kendala yang sering Ibu Ai temukan pada saat memberikan pembelajaran pada anak, yaitu tidak semua anak mempunyai HP Android, adanya keterbatasan dalam menyampaikan materi, kuota kadang ada kadang tidak yang dimiliki oleh siswanya, serta jaringan internet yang masih sangat sulit untuk diakses atau kurang mendukung. Nah,
Adapun tanggapan Ibu Ai sendiri mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi sekarang ini, yaitu Ibu Ai memaparkan bahwa pembelajaran pada masa pandemi sekarang ini ialah masih banyak kurangnya dan dianggap masih kurang efektif dan kurang maksimal dalam proses pembelajarannya, karena tidak bisa memantau proses pembelajaran anaknya secara langsung, dan kalau disuruh milih daring atau tatap muka, maka Ibu Ai lebih memilih pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Kesimpulan dari hasil kegiatan KKN siklus 2 ini yaitu diketahui bahwa rata-rata para guru masih menggunakan RPP sebagai pedoman pembelajaran di masa pandemi sekarang ini, termasuk kedua narasumber yang telah saya wawancarai. Dalam proses pembelajarannya juga rata-rata dilaksanakan secara kombinasi, yaitu secara daring dan luring. Akan tetapi berbeda dengan narasumber kedua, yaitu Bu Ai, dikarenakan guru keliling, jadi dilakukan secara full daring dalam pembelajarannya. Sedangkan strategi pembelajaran yang sering digunakan oleh narasumber yaitu rata-rata menggunakan WhatsApp group atau chat pribadi, yang dimana guru akan mengirimkan atau memfotokan berbagai materi atau informasi maupun tugasnya ke WA group dan mengirimkan jawabannya ke chat pribadi. Selain itu, modul elektronik atau e-modul juga menjadi salah satu alternatif para narasumber dalam memberikan pembelajaran pada siswanya. Adapun strategi lain juga yang sering digunakan yaitu video pembelajaran atau audio visual yang dikirimkan melalui WhatsApp atau YouTube. Akan tetapi, di samping itu semua, hampir semua narasumber menyatakan bahwa lebih baik belajar secara tatap muka dibandingkan secara daring. Karena dalam pembelajaran daring, kedua narasumber menganggap bahwa banyak sekali keterbatasan dalam memberikan materi dan banyak juga ditemukan berbagai kendala dalam proses pembelajarannya. Adapun kendala yang sering ditemukan oleh kedua narasumber yaitu tidak semua siswa memiliki HP Android, terkendala oleh kuota juga, terus banyaknya keterbatasan dalam menyampaikan materi, serta jaringan internet yang masih sangat sulit untuk diakses di daerah sini.